Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang semua sensasi lahir dari pikiran kita yang salah gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran apakah benar semua sensasi yang kita rasakan setiap harinya itu lebih dominan dari pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin tahu penjelasannya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti paham, biar kalian nanti mengerti, dan ketika paham dan mengerti kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Minimal kalian tidak berasumsi ke hal-hal yang lain, tidak membuat kalian cemas gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas, lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seandainya kalau misalnya kalian belum subscribe videonya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu merasa bingung setiap harinya gitu teman-teman ya, karena kita itu selalu merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman setiap harinya, selalu bergonta-ganti gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu bilang sensasi asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam sensasi, katanya gitu kan teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap sensasinya itu sering gonta-ganti ya. Kadang hari ini kita matanya blur gitu teman-teman ya, besoknya begah, besoknya kaki lemas, besoknya berdebar, gemetaran, dada nggak nyaman, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, itu makanya wajar saja bagi para penderita gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu men-tag atau selalu mengatakan bahwa sensasi asam lambung itu 1001 macam sensasi. Nah, itu teman-teman ya, karena memang kita itu merasakannya setiap harinya itu nggak nyaman dan sering gonta-ganti. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan terlalu dikhawatirkan. Untuk semua sensasi yang hadir terhadap kalian, jangan terlalu dikhawatirkan. Kenapa tidak usah dikhawatirkan? Karena untuk semua gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semua sensasinya ketika datang itu tidak membuat kalian bahaya teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali, cuman rasanya saja seperti berbahaya gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasi yang hadir baik dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika hadir, nggak usah dikhawatirkan teman-teman ya, semuanya tidak berbahaya dan kita bisa menanganinya kalau seandainya kita tahu penyebabnya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dari ujung rambut nih, banyak sekali ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis,
rambut itu selalu rontok gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk rambut rontok itu tidak semua orang mengalaminya, ada sebagian gitu teman-teman ya. Nah karena untuk sensasi asam lambung dan anxietas psikosomatis untuk komplitnya tidak semua orang mengalaminya gitu teman-teman. Mungkin si A cuma sebagian, si B mungkin bagian ini, si C mungkin bagian itu gitu teman-teman ya. Jadi untuk setiap sensasi yang hadir, sensasi komplitnya dari gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, semua orang itu tidak sama gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian mengalaminya kayak macam saya komplit, ya kalian juga nggak usah khawatir juga teman-teman, karena saya juga mengalaminya komplit teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sensasinya semuanya. Tetapi saya katakan tidak berbahaya, makanya tenang saja, tidak berbahaya. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Salah satu contoh, rambut kalau seandainya rontok, itu nggak usah dikhawatirkan teman-teman ya. Mungkin karena memang kebutuhan vitamin, gizi untuk rambut kita itu tidak terpenuhi. Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaannya belum membaik. Jadi segala makanan gitu teman-teman, asupan untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna, gizinya tidak terserap dengan sempurna, ya akhirnya untuk rambut kita itu terganggu gitu teman-teman, dan itu bisa menyebabkan rontok juga gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, sensasinya itu banyak sekali dilahirkan dari pemikiran-pemikiran yang salah gitu teman-teman. Apakah benar seperti itu? Benar teman-teman ya. Karena kalau misalkan dilihat dari sensasi asam lambungnya itu cuma sedikit teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaan kita sedang terganggu, asam lambungnya sedang terganggu teman-teman, yang menjadi tidak normal, itu sensasinya cuma sedikit gitu teman-teman, kayak macam begah, panas di bagian perut gitu teman-teman, kemudian ulu hati terasa mengganjal, tenggorokan terasa tidak nyaman gitu teman-teman, kemudian bagian leher juga nggak nyaman, bagian mulut juga nggak nyaman. Nah itu teman-teman, jadi untuk seputaran asam lambung atau misalnya pencernaan itu cuma sedikit ya, dari mulut, leher gitu teman-teman ya, kemudian tenggorokan, kemudian ulu hati, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian saluran BAB. Nah itu teman-teman, cuman itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, tetapi apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu merasakannya sangat banyak sekali gitu kan ya pertanyaannya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, biasanya sensasi yang hadir itu hampir 80% lahir dari pemikiran-pemikiran kita yang salah teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis biasanya selalu berandai-andai ya. Walau misalkan sekarang kita lagi nyaman nih, lagi nyaman, nyantai, rileks, enak gitu teman-teman ya. Kadang pemikiran-pemikiran yang nggak benar itu selalu hadir. Wah ini sedang nyantai nih, sedang enak nih. Apakah nanti jam berikutnya sensasi hadir lagi nggak ya? Apakah nanti hadir lagi nggak ya sensasi yang nggak nyaman? Apakah besok saya akan sehat lagi nggak ya seperti ini? Selalu saja berpikir seperti itu. Tanpa disadari itu menjadi pemikiran yang sangat besar teman-teman, dan ketika terus berpikir seperti itu, tubuh kita merespon dengan sendirinya teman-teman, dan akhirnya kita mengalami yang namanya tidak nyaman. Nah itu berarti pure kalau seandainya sensasi yang tidak nyaman itu lahirnya dari karena memang pemikiran kita yang salah gitu teman-teman ya. Nah sekarang diulang kembali ya, bagaimana sih Pak agar sensasi dari pemikiran itu tidak hadir? Ya karena kalian misalkan sudah tahu penyebabnya, karena kalian selalu berpikir tentang yang tidak nyaman, alihkan pemikiran kalian itu sekarang alihkan menjadi pemikiran yang senang. Nah itu teman-teman ya, besok saya akan sembuh dan sembuh seterusnya teman-teman ya, karena memang ini tidak berbahaya kan gitu ya. Kalau seandainya kalian berpikir seperti itu terus secara terus-menerus teman-teman ya, tubuh kalian itu akan terlatih dengan sendirinya, dan tubuh kalian itu bisa merespon dengan sendirinya teman-teman, tanpa kalian minta, tanpa kalian inginkan, tanpa kalian rencanakan, dan kalian akan nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis menganggap pemikiran-pemikiran itu sepele teman-teman ya. Salah satu contoh kecil, kalau seandainya ini pengalaman saya pribadi dulu ya, kalau seandainya saya mau memakan sesuatu yang gak sreg di hati, itu pasti pemikiran kemana-mana. Waduh ini kalau mau konsumsi ini nih pasti kambuh lagi nih gitu kan ya. Nah itu menjadi pemikiran besar teman-teman, dan ketika saya konsumsi itu hadir teman-teman ya, sensasi yang tidak nyamannya itu hadir teman-teman. Karena apa? Karena saya selalu berpikir tentang ketika mengkonsumsi makanan seperti ini nanti sensasinya hadir. Nah itu sebetulnya kegiatan sepele teman-teman ya. Coba kalau misalkan kalian berpikirnya
ketika mau mengkonsumsi makanan pantrangan yang cuma sedikit saja, kalian berpikirnya seperti ini tidak apa-apa karena cuma sedikit, tidak akan berpengaruh sama pencernaan, dan nanti tidak akan apa-apa karena memang tidak akan apa-apa sebetulnya. Dan ketika kalian konsumsi, ya akhirnya kalian tidak akan apa-apa teman-teman ya, karena memang sebetulnya tidak akan apa-apa sih sebetulnya ya. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan pantrangan hanya cuma sedikit saja sih, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Nah tetapi karena memang kalian selalu berpikir tentang hal-hal negatif, kemudian menjerumus-jerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, ya akhirnya ketika kalian mengkonsumsi makanan sedikit saja, makanan pantrangan, itu sensasi pasti hadir dan rasanya semakin besar. Karena apa? Karena kita sudah terlatih dari kemarin-kemarinnya berpikir bahwa ini nanti ada apa-apa, ini nanti ada apa-apa, seperti itu. Dan ketika terjadi hadir gitu teman-teman ya, kalian berpikirnya semakin besar, kemudian rasanya juga semakin besar. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi yang hadir, kalau seandainya itu bukan dari sensasi pencernaan teman-teman ya, stop mulai dari sekarang berpikir yang aneh-aneh. Kalian itu sehat teman-teman ya, kalian itu sehat, sembuh, kalian itu normal sih sebetulnya, kalian kuat sebetulnya teman-teman ya. Cuman kalian merasa lemah itu karena mental kalian sedang turun gitu teman-teman. Itu pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Kalian merasa lemah, kalian merasa tidak bisa, kalian merasa sakit, itu karena mental kalian sedang turun. Mental kalian turun karena kenapa? Karena lahir dari pemikiran-pemikiran salah teman-teman ya, pemikiran-pemikiran yang menjerumus ke hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Jadi ada nilai ketakutan di pemikiran-pemikiran tersebut teman-teman ya. Nah sehingga ketika pemikiran yang gak benar itu melahirkan ketakutan, dan akhirnya mental kalian menjadi turun dan semuanya rasanya itu serba tidak nyaman teman-teman ya. Itu pengalaman saya teman-teman, dan semoga saja teman-teman juga bisa tersadari lah, bisa tercerahkan pemikirannya bahwa apa yang kalian rasakan sekarang itu lebih dominan dari pemikiran-pemikiran yang salah teman-teman ya. Nah makanya stop berpikir tentang hal-hal yang negatif, berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Soalnya berbeda ketika kalian berpikirnya hal-hal yang menyenangkan. Ketika kalian memikirkannya tentang hal-hal yang menyenangkan, justru di situ timbulnya itu bukan rasa tidak nyaman. Yang hadirnya itu bukan rasa sakit teman-teman ya. Yang hadirnya itu bukan rasa penderitaan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berpikirnya tentang kesenangan, berpikirnya tentang kebahagiaan, yang lahir itu tentang semangat teman-teman ya. Kalian bahagia, kalian senang, kalian semangat ya. Salah satu contoh kecil saja, kalau seandainya kalian tidak berpikir tentang penyakit, kalian berpikirnya tentang pemandangan-pemandangan yang indah gitu teman-teman ya. Kalian berimajinasi jalan-jalan di pegunungan yang indah gitu teman-teman ya. Minimal senyum kalian lahir. Itu yang pertama, senyum kalian lahir. Kemudian timbul semangat. Ya, nanti kalau sudah sembuh saya akan mengunjungi ke sana. Ya, kalau sudah sembuh nanti saya akan bertamasya seperti itu. Dan kalian punya semangat tinggi untuk sembuh teman-teman, dan ketika sembuh kalian pasti rindu dengan apa yang telah kalian pikirkan. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi perbedaannya antara kalian ketika memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau sesuatu yang salah, atau sesuatu yang mempunyai nilai ketakutan, justru lahirnya rasa yang tidak nyaman saat ini yang kalian rasakan gitu teman-teman. Nah berbeda ketika kalian membayang-bayangkan pikiran-pikiran atau pikiran-pikiran kalian itu menjalankannya, itu membayang-bayangkan tentang yang bahagia-bahagia, yang menyenangkan, lahirnya adalah semangat tinggi, kemudian moodnya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari ketika kalian memikirkan yang bahagia, ketika semangatnya hadir, perbaikan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu akan ada peningkatan teman-teman ya. Nah makanya di video-video sebelumnya sampai detik ini juga saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, bahkan di kolom komentar juga sering saya ucapkan, sering saya tuliskan gitu teman-teman ya. Ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar kalian cepat membaik teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya gitu teman-teman ya, gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang saya derita selang bertahun-tahun, itu sembuhnya justru dengan terlupakan teman-teman ya. Terlupakan dengan apa? Dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Tetapi pas saya ini begah, mau keluarnya itu begah, kemudian lemas. Untuk begah-begah biasa teman-teman ya. Untuk lemas, itu lemas biasa. Kalau seandainya kalian tidak pengen lemas, makan. Kalau sudah makan kalian masih mengalami lemas juga,
itu pure berarti dari mental kalian yang belum stabil teman-teman ya. Orang yang mentalnya mental tempe itu biasanya lemes teman-teman ya. Kalau mau melakukan apa-apa ogah, kalau mau melakukan ini enggan gitu teman-teman ya. Itu mentalnya fix ya, mentalnya masih mental tempe. Tetapi berbeda ketika orang mentalnya mental baja, itu kalau mau melakukan apapun dia gentak ya, cepat gitu teman-teman ya. Kemudian tidak banyak mikir gitu teman-teman ya, karena tidak ada yang ditakutkan. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaan ketika mental seseorang itu mentalnya mental baja gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian, Pak saya itu malas melakukan ini nih, saya takut mau melakukan itu Pak itu, dan saya juga masih lemas. Itu mental yang harus dibenahi teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu ya. Makanya saya share video saya itu sama teman-teman itu setiap hari, biar kalian itu terbuka pemikirannya teman-teman ya, biar cepat-cepat menyadari gitu teman-teman. Jangan terlalu menyalahkan saja tentang asam lambung teman-teman ya. Asam lambung itu cuma 1% teman-teman ya. Selebihnya itu 99% dari pemikiran kalian yang salah teman-teman ya. Saya selalu berani menyatakan seperti ini karena dulu saya juga mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, asam lambung saya itu cuma sepele sih sebetulnya, tetapi yang 99%-nya itu dari pemikiran-pemikiran salah. Nah itu yang harus dibenahi, dan itu memang agak sulit kalau seandainya kita tidak dibiasakan dari mulai sekarang berpikir jernih gitu teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya dibiasakan dari mulai sekarang berpikir jernih, berpikir positif, insya Allah kalian akan menyadarinya bahwa oh iya ternyata gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya, bukan gangguan yang sangat besar teman-teman ya. Fix ini kita menderita dari pemikiran-pemikiran yang salah, kemudian melahirkan mental kita yang turun, dan akhirnya semuanya serba terbatas. Nah itu teman-teman, nah makanya biar kalian tidak terbatas lagi, pemikirannya benahi, kemudian mentalnya juga benahi teman-teman ya. Tetapi untuk mental sih sebetulnya kalau seandainya kalian pemikirannya sudah terbenahi, itu mental itu hadir dengan sendirinya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berpikir wah ini nggak apa-apa, ini tidak akan menyebabkan kematian, ini tidak akan berbahaya, pasti mental kalian akan tumbuh dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara mengimbangi pemikiran-pemikiran yang salah itu biar mental itu hadir gitu teman-teman, biar mentalnya kembali normal lagi? Gimana caranya imbanginya? Dengan apa? Dengan terus melakukan metodenya teman-teman ya. Oh iya ya, ini jalan-jalan nggak bahaya, ya sudah lakukan saja jalan-jalan. Jangan kalian berpikir seperti ini, iya ya jalan-jalan itu nggak bahaya, benar juga omongan Pak Guru, tetapi kalian nggak lakukan. Nah itu yang salah teman-teman, karena untuk perbaikan mental itu butuh pembiasaan. Apa yang kita pikirkan jalani juga gitu teman-teman ya. Oh ya jalan-jalan tidak berbahaya, lakukan. Ketika kalian lakukan, kemudian pulangnya tidak apa-apa, sadari ternyata memang benar. Ketika tadi jalan-jalan tidak apa-apa teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Nah kemudian kalau misal kalian mau mencontoh seperti saya, lakukan saja teman-teman, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena saya tahu persis ya, ketika setiap hari dirundung dengan penderitaan, setiap hari dirundung dengan rasa tidak nyaman, sungguh nggak enak teman-teman ya. Kita itu ruang lingkupnya menjadi terbatas ya. Mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain banyak mikir. Jangankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teman-teman, untuk makan saja banyak mikir. Jadi kitanya nggak gemuk-gemuk gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu. Nah makanya mari berpikir jernih, mari berpikir sadar, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Jangan kalian kalah dengan pemikiran kalian yang salah gitu teman-teman ya. Atur permainan hidup kalian dengan pemikiran-pemikiran jernih. Jangan sampai pemikiran hidup kalian itu diatur dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman, makanya benahi saja dari mulai sekarang pemikirannya. Nah untuk mengatur pemikiran itu sebetulnya jujur ya, sepengalaman saya itu memang agak sulit. Tetapi kalau misalnya dibiasakan dari mulai sekarang berpikir jernih, kemudian kolaborasi juga dengan tindakan teman-teman ya. Dibiasakan juga dengan tindakan-tindakan yang memang seharusnya, yang memang sewajarnya gitu teman-teman ya. Kalian pasti akan cepat membaik teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Nah makanya saya terapkan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cocok juga dengan jalan saya gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi bagi teman-teman yang mungkin mempunyai jalan tersendiri, Pak saya nggak cocok nih dengan jalan Bapak nih, saya cocoknya dengan jalan saya begini. Lakukan saja teman-teman ya. Intinya begini teman-teman ya, apa yang membuat kalian membaik, apa yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman ya. Bodoh sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ketika kalian mempunyai metodenya sendiri, kemudian membuat itu membaik,
kesehatan kalian, penyembuhan kalian, kemudian ditinggalkan gara-gara misalkan harus mencontoh saya. Nah itu teman-teman, itu yang salah gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, setiap jalannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah itu karena apa? Karena dari mulai sifat, kemudian karakter, dari mulai hobi, itu semua orang berbeda teman-teman. Contoh, saya tidak bisa menekankan sama teman-teman itu untuk membuat sangkar burung, misalkan seperti itu ya, karena untuk saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika di awal-awal untuk mengalihkan pemikiran, hobinya saya itu membuat sangkar burung. Kan tidak mungkin saya itu menyerahkan sama teman-teman itu, ayo buat dong sangkar burung biar cepat sembuh gitu kan. Sementara kalian dari dulu, dari kecil sampai sekarang juga kalian tidak demen yang namanya sangkar burung, kan tidak mungkin teman-teman ya. Nah itu, nah makanya belajarlah bijak memilih kesenangan buat diri sendiri gitu teman-teman ya. Pak, saya tuh senangnya cuman nonton-nonton film komedi kayak macam begitu, lakukan teman-teman ya. Pak, saya tuh jalan-jalannya bukan ke kampung, jalan-jalannya tidak ke gunung, jalan-jalannya tidak melihat pemandangan indah. Saya kurang hobi seperti itu. Saya senangnya mainnya itu di kota, di mall. Lakukan saja teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian membaik, lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya tentang kebanyakan sensasi lahir dari pemikiran-pemikiran kita yang salah itu memang betul teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin memastikan bahwa sensasi yang sekarang itu yang banyak kalian hadapi itu dari pemikiran-pemikiran yang salah, pelajari tentang sensasi dari medisnya kayak macam asam lambungnya teman-teman. Cuma sedikit, seputaran di mulut, kemudian di kerongkongan, kemudian di ulu hati, kemudian di lambung, kemudian di usus, kemudian di saluran BAB. Cuman seperti itu aja. Itu saluran pencernaan gitu teman-teman ya, yang dominan ketika asam lambung tidak normal. Selebihnya kayak macam badan pegal, kemudian kepala pusing dan sebagainya, itu sebetulnya lahir dari pemikiran-pemikiran yang salah gitu teman-teman. Bisa karena kitanya stres, bisa juga karena kitanya itu selalu berandai-andai, kemudian ketika berandai-andainya yang tidak benar, akhirnya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya dan akhirnya kita merasakan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya memberikan motivasi atau memberikan sebagai teman sajalah ketika kalian sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik emosinya, semangatnya, moodnya, keceriaannya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan yang berwarna tentang kejadian yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan dulu videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.